Selamat pagi saudara-saudari. 弟兄姐妹早安。 Sangat bersyukur bila kita masih diizinkan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. 今天上帝仍然给予我们机会来敬拜他。 Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. 我们要拿一点时间来主的面前默祷。 Kita mau bawa segala pergumulan kita, segala kekhawatiran kita ke hadapan Tuhan. 我们放下一切的挣扎，一切的忧虑，来到神的面前。 Kita mau datang padanya dengan hati penuh syukur dan kerinduan untuk memuji dan menyembah Dia. 我们带着喜乐和渴慕的心来赞美和敬拜神。 Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah. 弟兄姐妹，请起立来听宣召。 Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. 那么，既然我们承受的是一个不能被震动的国度，就要感恩，用虔诚和敬畏的心事，奉上帝讨他喜悦。 Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. 我们一起来唱这首诗歌。 Kita katakan kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan bahasa Mandarin. 是信实的主，荣耀的阿爸父，你爱何等的伟大，你恢复我的生命，你是我的盼望。 居住在我心，感谢你，哦主耶稣，你拯救我的生命，用我的全心和全意来敬拜你，哦主耶稣。 敬拜你，哦主耶稣，我的一生一世传扬你的美好，我献上感恩归你，到永远。
Tuhan, situasi kami saat ini tidak menentu. Kami takut, kami khawatir ya Tuhan. Tapi Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau selalu menemani kami. Engkau selalu ada di dekat kami. Engkau selalu memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan saat ini ketika kami masih hidup, masih boleh bernafas dengan begitu leganya. Dan diizinkan untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami hanya mampu bersyukur dan segenap hati menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Ya Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. 会中请坐。 Mazmur 32 ayat 5 berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. 我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。 Mari kita kembali mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. 再次，我们要默祷在神的面前。 Kita mau akui segala kesalahan kita, baik yang sengaja kita lakukan maupun yang tidak sengaja kita lakukan. 我们要承认我们所有的错误，不管是有意的或者无意做的。 Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. 通过我们的思想言行， Akuilah setiap hal yang mendukakan hati Tuhan. 承认使上帝悲伤的每一件事。 Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Selalu ku ingat kasih-Mu dalam perjalanan hidupku. Kau sembuhkan luka hatiku dan berikanku hidup yang baru. Walau dunia melihat rupa tak sempurna hidupku, Engkau selalu menerimaku dengan tangan terbuka. Engkau Bapa-Ku yang baik, jadikan
bahasa Mandarin. 回想那一刻，曾被爱抱紧，一路有主的旅行。无数破碎伤痕，有你抚平，这我心生命心灵的安宁。在些人眼中，我胆怯战兢，你怀疑起我信心。当我在祈祷，你不离弃我，紧紧抱住接纳我，我美好救主阿爸父，带我脱离黑暗深幽谷，在你眼中远胜过珍珠，天赋的大爱我无法细数，我不再畏惧高山低谷，因你同行，在一路上保护，唯有你能使爱不变祝福，永远紧靠我救主。Engkau Bapa-Ku yang baik, jadikanku kesayanganmu berharga di matamu, sungguh indahnya kasih-Mu Bapa, tak akan takut ku melangkah bersamamu, siapa jadi lawanku, kau beriku kesempatan baru menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kami orang-orang berdosa. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menyadari bahwa Engkau adalah Bapa yang begitu baik bagi kami, Bapa yang memahami siapa kami yang selalu terbatas, yang selalu salah di dalam pikiran, di dalam perkataan dan perbuatan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dan memohon sekali lagi kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami dengan kasih setia-Mu yang begitu besar. Dan kami juga bersyukur Tuhan, ketika kami datang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu bahwa Allah kami, Tuhan kami, selalu memberikan kesempatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan ini lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menyadari kami lemah, kami tidak berdaya. Jikalau kami berjalan sendirian, pasti kami akan jatuh lagi di dalam dosa. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau bantulah kami. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, peganglah tangan kami. Kuasailah pikiran kami dan hati kami, sehingga segala tindakan kami benar-benar hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kuasailah kami ya Tuhan dengan firman-Mu, sebelum kami bertindak, sebelum kami berbicara, sebelum kami berpikir, kami benar-benar dikuasai dan dikontrol oleh kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan sekali lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar untuk terus berkomitmen dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dengan bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah. 请起立，我们来听恩典喜讯。 Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. 得赦免起过、遮盖起罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈，
耶和华不算为有罪的，这人是有福的。 Mari kita memuji Tuhan dengan penuh hormat. 来吧，我们以恭敬的态度来赞美神。 Jemaat dipersilakan untuk duduk. 会众请坐。 Saudara, untuk kita bisa terus hidup sebagai orang yang benar, sebagai anak-anak terang, 弟兄姐妹，让我们能活出真理的生活，作为光明的儿女。 kita perlu terus dekat dengan Tuhan, kita perlu bergaul dekat dengannya. 我们一定要亲近神，也要与神亲密交往。 Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita angkat sebuah pujian. 听到之前，我们用一首诗歌来预备我们的心。 Semoga lagu ini menjadi doa kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
是我灵的一坚固，你是我心的这保护。与你同在，我不孤独，我要敬拜你。献上自己在你跟前，让我与你甜蜜共处。紧抓你我不放开手，我需要你照亮我，我要一生跟随你的脚步，带我进入你旨意中，我主，用我全心和我全意，毫无保留献给你，我的盼望全都在你耶稣，我的康强，你的救我帮助，我愿成为你的器皿，为荣耀高主耶稣。Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami ada ketenangan hati untuk boleh sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman-Mu dan punya hati yang sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kesempatan ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi satu kesempatan untuk boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, biarlah Engkau yang layakkan, Engkau yang mampukan untuk boleh menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, kita akan memakai tema yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mari kita bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian dilanjutkan dari 36 sampai 43. Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai 30 terlebih dahulu. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu.
Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kemudian ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar di tepi danau. Memang di sini tidak dicatatkan, tetapi di dalam ayat sebelumnya, di mana Tuhan Yesus mengajar di tepi danau dan tidak dituliskan di danau apa Tuhan Yesus mengajar. Tetapi di dalam Lukas di situ menjelaskan bahwa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar berkeliling dan kembali ke Galilea, berarti bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengajar, banyak sekali orang-orang yang datang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus di tepi danau pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Dan banyak orang itu dari berbagai macam latar belakang. Mungkin ada mereka yang berpendidikan tinggi. Mungkin di antara mereka yang ada petani, yang ada nelayan. Mereka yang berpendidikan tinggi dan yang tidak berpendidikan tinggi. Mungkin di antara mereka ketika mereka datang, mereka punya tujuan mereka masing-masing. Ada yang mungkin ingin mencari kesembuhan. Ada yang ingin mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin di antara mereka ada yang hanya sekedar ikut-ikutan. Banyak sekali mereka datang untuk mendengarkan ajaran daripada Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah situasi keadaan di sebuah gereja. Di mana ada lalang, di mana ada gandum. Ketika gandum itu hidup, ketika gandum itu bertumbuh, lalang itu juga ikut bertumbuh. Lalang ikut bertumbuh tetapi pohonnya mirip-mirip dan bulirnya berbeda. Ada yang mengatakan itu situasi kondisi di gereja. Tetapi di sini kita melihat bahwa itu bukan hanya sebatas di gereja. Di sini dikatakan bahwa ladang itu adalah dunia. Dunia. Jadi berarti lebih luas lagi. Memang di gereja mungkin bisa ada lalang. Tetapi di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dunia secara luas. Kita mau melihat. Siapa itu lalang? Di firman Tuhan mengatakan bahwa lalang adalah anak-anak si jahat. Karena
karena benih daripada lalang itu ditabur oleh iblis secara diam-diam pada waktu malam. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, anak-anak si jahat, mereka adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Mereka adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa mereka satu hari akan dibuang ke dalam api dan dibakar. Jadi hati mereka itu tidak mau bertobat. Dan di dalam Matius 13 ayat 13 Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang yang datang kepada dia ada yang mengeraskan hati. Bagaimana mereka sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Apa artinya? Bahwa orang yang mengeraskan hati, orang yang seakan-akan mendengar, orang yang melihat tetapi mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Berarti bahwa mereka menutup mata mereka menutup telinga mereka menutup hati mereka akan kebenaran Tuhan. Sifat daripada lalang adalah seperti bapaknya, yaitu iblis, yang adalah bapa atas segala kejahatan. Apa yang mereka lakukan adalah berlawanan dengan apa yang Tuhan lakukan. Lalang adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, di situ dikatakan ada 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di hatinya. Yaitu kita melihat bahwa lalang begitu mengeraskan hati, begitu melakukan kejahatan demi kejahatan yang dibenci oleh Allah. Jadi apa yang menjadi sifat mereka, apa yang mereka katakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, itu berlawanan dengan Allah. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang tadi di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan ada 7 perkara yang begitu dibenci oleh Allah. Berarti 7 perkara ini adalah apa yang menjadi sifat ciri khas daripada si jahat atau si iblis. Dan itu juga menjadi sifat daripada lalang. Yang pertama dikatakan mata sombong. Apa artinya mata sombong? Kok mata sombong sih? Bukan hati sombong gitu ya. Bukan perbuatan sombong ya. Mata sombong. Sini artinya bahwa adalah memandang rendah orang lain. Merasa diri paling hebat. Merasa diri paling sempurna. Jadi orang lain yang salah, orang lain yang lemah, orang lain tidak ada apa-apanya. Kemudian memandang Allah lebih rendah dari dirinya. Seperti iblis, di mana dia ingin meninggikan dirinya daripada Allah. Di mana orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu enggak ada. Di mana ada orang-orang yang menganggap bahwa dia tidak membutuhkan Allah. Menganggap bahwa segala sesuatu itu bukan dari Allah. Menganggap dirinya lebih hebat daripada Allah. Itu adalah sifat satu kesombongan yang dimiliki oleh si jahat. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa lidah dusta itu yang dibenci oleh Allah. Tetapi dimiliki oleh bapa daripada si jahat ini. Lidah dusta. Iblis, bapa dari segala dusta di dalam Yohanes 8 ayat 44. Orang yang suka berdusta menganggap bahwa kebenaran itu dapat dipermainkan. Bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa diputar balikkan. Allah tidak senang akan hal itu. Tetapi itu menjadi ciri khas daripada si jahat. Lidah dusta, suka bohong.
suka mengatakan sesuatu yang benar menjadi salah. Kemudian yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Secara physically itu membunuh, menumpahkan darah. Tetapi bukan hanya secara physically. Tangan yang menumpahkan darah juga bisa berarti bahwa tindakan yang dilakukan orang tersebut adalah menghancurkan orang lain. Bisa menghancurkan perasaannya, bisa menghancurkan hidupnya, bisa menghancurkan nama baiknya, bisa menghancurkan kebenaran yang ada di dalam dirinya. Orang yang senang sekali melakukan kejahatan dengan tangannya, menghancurkan orang lain, dengan tindakannya, dengan mulutnya, dengan hidupnya, sehingga orang lain menjadi tidak berdaya, memanfaatkan orang-orang lemah dengan kuasanya, semena-mena terhadap orang lain, adalah sifat daripada si jahat yang Allah tidak suka. Keempat, dikatakan di dalam Amsal 6 ini, dikatakan bahwa hati yang membuat rencana-rencana jahat, hatinya penuh dengan kelicikan, mencoba untuk menjatuhkan orang lain dengan rencana-rencana yang sudah disusun. Itulah si jahat. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang segera lari begitu cepat, begitu dekat dengan kejahatan. Dia hanya memilih, dia lebih memilih melakukan kejahatan daripada kebaikan. Inilah si jahat yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang keenam, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Seorang saksi dusta penuh dengan fitnah, penuh dengan tuduhan yang diberikan kepada orang lain. Demi apa? Demi dirinya, demi menyelamatkan dirinya. Dia berani memfitnah, dia berani memutarbalikkan fakta yang ada. Yang ketujuh, orang yang menimbulkan pertengkaran saudara. Orang yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kemarahan, yang tidak bisa membawa damai. Di mana-mana dia berada, dia bisa bertengkar dengan orang lain. Bapak Ibu, ada orang seperti itu yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalang bahkan dapat mengelabui seakan-akan apa yang dia lakukan adalah hal yang sewajarnya. Akar daripada lalang itu bisa melilit, ya, bisa melilit akar daripada gandum. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh lalang, apa yang dilakukan oleh si jahat itu bisa mempengaruhi orang-orang yang percaya. Dan kita melihat itulah kehidupan daripada lalang. Mencoba untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan. Mencoba mempengaruhi, melilit gandum dengan perbuatan-perbuatan, dengan faham-fahamnya yang sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu kita mau melihat gandum. Siapakah itu gandum? Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa gandum adalah anak-anak Allah. Karena gandum, benih gandum ditabur oleh Allah sendiri. Yaitu oleh anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu bahwa dahulu kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus menebus kita. Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita ketika kita dihapus oleh Tuhan Yesus dosa-dosa kita. Maka kita menjadi ciptaan baru. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, maka
dikatakan kita adalah menjadi milik Tuhan. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus yang tadinya adalah orang yang berdosa, orang yang menentang Tuhan, orang yang bahkan menganiaya anak-anak Tuhan. Tetapi Paulus katakan ketika dia percaya Tuhan Yesus, ketika dia dicipta barukan, dan dia dihapuskan dosa-dosanya. Dia berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus sadar bahwa sekarang dia bukan lagi orang yang dahulu, orang yang berlawanan dengan Tuhan. Tetapi sekarang dia adalah manusia yang baru, yang telah dicipta barukan oleh Tuhan. Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan lagi aku sendiri. Bukan aku lagi yang dipengaruhi oleh si jahat. Bukan lagi aku yang berdosa, bukan lagi aku yang menentang Tuhan. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku, kita adalah sebagai anak-anak Allah. Kita pun harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Kita harus memiliki apa yang Allah benci dan kita juga memiliki apa yang Allah cintai. Hati yang demikian adalah hati seorang anak-anak Allah. Bagaimana kita telah membahas tadi, bagaimana sifat-sifat si jahat yang begitu dibenci oleh Allah. Yang di dalam Amsal 6 tadi dikatakan, ada 7 perkara yang dibenci oleh Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, berarti bahwa ketujuh hal itu juga menjadi hal-hal yang kita benci. Hal-hal yang kita jauhi. Hal-hal yang tidak lagi ada di dalam diri kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah gandum yang ditanam oleh Allah sendiri. Lalu kita melihat bagaimana sih seharusnya kita sebagai anak-anak Allah. Kita hidup di tengah-tengah lalang yang mencoba menghimpit kita. Yang mencoba mempengaruhi kita sebagai anak-anak Allah. Yang harusnya memiliki sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Bukan lagi yang terpengaruh oleh kehidupan lama kita. Kita melihat apa sih seharusnya sikap kita. Satu hal yang paling penting adalah fokus pada pertumbuhan kita. Seperti gandum yang terus bertumbuh dan menghasilkan bulir yang baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun sekalipun kita dihimpit oleh lalang-lalang yang ada. Baik di dunia secara luas di mana kita tinggal. Dan juga mungkin terselip juga lalang-lalang di gereja. Bagaimana seharusnya kita hidup, kita fokus pada pertumbuhan kita. Kita fokus bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Sekalipun ada kegangguan, sekalipun ada kacauan-kacauan yang diberikan oleh si lalang. Tetapi kita fokus, kita mau bertumbuh, kita mau berbuah. Si jahat memang sangat gencar untuk mengacaukan, bahkan terus mencoba untuk menghancurkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis, si jahat, begitu gencar, berkeliling, bahkan dikatakan mencari loh. Mencari, meneropong, melihat apa sih yang menjadi kelemahan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk dia siap menerkam kita. Untuk dia siap mengacaukan kita, menghancurkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita tidak lagi
dapat hidup dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak dapat lagi bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus saja mau dicobai loh. Ya, kita tahu Tuhan Yesus sendiri mau dicobai oleh si iblis. Tetapi iblis tidak berhasil. Bagaimana dengan kita ketika kita dicobai? Ketika kita ditawari oleh kehidupan-kehidupan yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melalui Petrus mengatakan, sadarlah. Yaitu kita harus selalu sadar bahwa di sekeliling kita penuh dengan lalang, penuh dengan anak-anak si jahat yang akan mempengaruhi hidup kita dengan teori-teori mereka, dengan praktek mereka, dengan ajaran-ajaran mereka, faham-faham mereka yang bisa mempengaruhi kita menjadi anak-anak yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus selalu sadar kita ini adalah anak Allah. Kita harus selalu sadar status kita sebagai anak-anak Allah, bukan orang-orang yang jauh daripada Allah, bukan lalang-lalang, tetapi kita sadar kita adalah gandum, kita adalah anak Allah. Kita harus berbeda, kita punya status yang mulia di hadapan Tuhan. Kita anak Allah, kita bukan anak si jahat, si iblis. Karena Allah telah menebus kita. Karena Allah sudah membeli kita dengan harga yang mahal, dengan dirinya sendiri di atas kayu salib. Dan dia tinggal di dalam kita saat ini. Dan kita ada di dalam tangannya. Selalu sadar, waspada bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, di sini firman Tuhan dikatakan bahwa berjaga-jagalah. Karena lawanmu si iblis mengincar kamu. Berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Apakah kita berjaga-jaga cuma lihat sana lihat sini, nongkrong, jaga-jaga gitu? Bukan. Tetapi kita berjaga-jaga di sini yaitu kita harus siap waspada dengan apa? Kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kita satu hal yang sangat spesial yaitu kita bisa langsung komunikasi dengannya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa datang kepada Dia. Artinya apa? Bahwa kita bisa minta kekuatan kepadanya. Kita bisa minta Tuhan tolong kita. Berikan kita kekuatan untuk bisa berjaga, untuk bisa melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita nggak pernah berdoa, kalau kita nggak pernah mengandalkan Tuhan, dari mana kekuatan itu? Kristus yang tinggal di dalam aku, di mana kita harus mengandalkan Dia. Karena tanpa Dia kita bukan apa-apa. Tanpa Dia kita tidak ada kekuatan untuk bisa melalui cobaan-cobaan yang begitu besar mengelilingi kita. Begitu banyak sekali ajaran-ajaran yang bisa mempengaruhi kita. Berjaga-jaga di dalam doa. Senantiasa berhubungan dekat dengan Dia. Senantiasa berserah kepada Dia, mengandalkan Dia. Itulah kekuatan kita. Di mana kita bisa menghindari kekacauan yang ingin diciptakan oleh iblis terhadap kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita saling mendoakan. Kita saling bergandengan tangan sesama anak-anak Tuhan. Untuk bisa kita lebih kuat lagi di dalam doa, di dalam berserah, di dalam menguatkan. Berjaga-jagalah dengan mengandalkan Tuhan. Berjaga-jagalah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Kalau kita dengan setia kita belajar kebenaran firman Tuhan dan kita taat
melakukan apa yang Tuhan mau, disitulah kekuatan kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 di sana mengatakan, tunduklah kepada Tuhan maka iblis akan lari daripadamu. Ketika kita tunduk, ketika kita bersandar, ketika kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, iblis akan lari tunggang langgang dari kita. Siapa yang menjadi lawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Selalu belajar firman Tuhan. Selalu taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Maka iblis akan lari daripadamu. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan selama ini? Apakah kaki kita lebih cepat lari kepada kejahatan? Atau kaki kita lebih cepat lari kepada kebenaran? Apakah kita lebih memilih kepada kejahatan atau kita lebih memilih kepada kebenaran Allah? Memang banyak orang Kristen mengatakan bahwa kayaknya gitu ya, itu kelemahan kita ya. Kayaknya lebih gampang melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki daripada melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin lebih gampang kita ngobrol dengan teman daripada kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin lebih gampang kita baca novel daripada baca Alkitab misalnya. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan seharusnya kita lebih gampang untuk berdoa. Lebih mau memilih untuk berdoa daripada ngobrol, telepon sampai panas dengan orang-orang. Atau kita mungkin lebih mudah membaca firman Tuhan. Lebih rindu membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Daripada kita membaca novel atau kita menonton dan lain sebagainya. Hati seorang anak Tuhan harus lebih rindu. Harus lebih dekat kepada Tuhan. Maka apa yang kita hidupi dalam hidup kita adalah bernafaskan kebenaran firman Tuhan. Dan iblis akan lari tunggang langgang dari hadapan kita. Tetapi kalau kita jauh daripada Tuhan, itu menjadi satu celah di mana dia bisa mencari untuk mengacaukan dan menghancurkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Fokus pada pertumbuhan kita, yaitu selalu kita sadar, selalu berjaga-jaga. Terus kita menaburkan kasih. Kita terus menaburkan kasih dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin di sekeliling kita ada orang-orang yang merupakan lalang. Orang-orang yang sangat mengganggu kehidupan kita. Bahkan merusak hidup kita. Jangan sibuk kita mau menyingkirkan lalang itu. Jangan sibuk kita membenci mereka atau mendendam kepada mereka. Jangan. Tetapi di dalam situasi keadaan demikian, Tuhan Yesus juga pernah berkata, kasihilah musuhmu. Kita terus menaburkan kasih, kita jangan dendam, jangan marah, jangan benci. Itu hanya akan menguras emosi kita, menguras kehidupan rohani kita. Sehingga kita tidak fokus lagi kepada pertumbuhan iman kita. Tapi biarlah tugas kita tetap adalah fokus kepada pertumbuhan. Di mana kita bisa menjadi anak-anak Allah yang terus menaburkan kasih. Sekalipun kita dibenci, kita jangan membenci. Sekalipun dijahatin oleh orang lain, kita tidak menjahatin mereka. Saya beberapa lama yang lalu begitu ya. Dulu saya punya II, yaitu cici mama saya waktu masih muda gitu ya. Waktu masih muda, saya baru tahu gitu ya. Adik-adik saya bilang, II saya itu pernah bawa pisau gitu ya. Mau kejar mama saya, mau ditusuk. Karena mama saya menasehati dia ya. Supaya dia bisa hidup lebih baik lagi gitu ya. Tapi belakangan ini kita mendapat kabar. Karena sudah lama hilang, kita pikir udah meninggal gitu ya. Jadi gak ada yang tahu. Beberapa lama ini kita dapat kiriman video gitu ya. Diviralkan, ada orang tinggal di sebuah gubuk kecil, ya, sebuah gubuk kecil, lalu
nggak ada siapa-siapa katanya gitu ya. Terus ditanyain saudara siapa, ada mama saya namanya muncul, saudara-saudara mama saya gitu ya. II saya ini memang luar biasa gitu ya, memang luar biasa. Aduh, sifat-sifat jeleknya begitu. Tapi akhirnya udah puluhan tahun muncul begitu ya, di videoin gitu ya. Akhirnya saudara-saudara yang lain ya tetap dapat menunjukkan kasih ya, mereka mengumpulkan uang ya buat dikirim ke dia melalui orang yang tahu begitu ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh dendam kepada orang yang jahat kepada kita. Sekalipun orang jahat, ya kita tetap menaburkan kasih kepada mereka. Jadi kita melihat bahwa perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang lalang di antara gandum, ya, memang sebagai anak-anak Tuhan kita setiap hari kita hidup dipengaruhi oleh orang-orang yang demikian. Dan memang lalang ini dikatakan adalah orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang mengeraskan hati, yang satu hari mereka akan dibuang ke dalam api neraka pada akhir zaman, di mana mereka akan dibuang ke dalam api neraka. Ya, mereka tidak ada pertobatan dan mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan, tidak mau mendengar, menutup telinga, menutup mata, menutup hati. Tetapi ya kalau kita melihat sesuai dengan konteks di mana Tuhan Yesus mengajar dari berbagai macam orang ya, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam tujuan. Siapa tahu di antara mereka ada orang-orang yang seperti Paulus, yang ketika mendengar mereka mau bertobat. Ada orang yang seperti Sakius, ada orang yang seperti perempuan yang berzina yang bertobat. Mungkin ada orang-orang seperti Yusuf Arimatea. Mungkin ada orang-orang yang seperti kita yang tadinya berdosa. Yang tadinya harusnya dibakar. Tapi akhirnya kita dapat percaya. Karena anugerah Tuhan. Maka biarlah hidup kita fokus terus bertumbuh. Walaupun ada lalang. Tetapi kita tahu, siapa tahu di antara orang-orang yang di sekeliling kita. Ada orang-orang yang siap untuk bertobat. Biarlah hidup kita boleh terus memancarkan Tuhan. Hidup kita boleh dipenuhi oleh sifat-sifat Allah di dalam apa yang kita praktekkan. Sehingga ada orang-orang yang boleh bertobat. Memang ada banyak lalang-lalang yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kejahatan. Tetapi kita juga harus ingat, mungkin di antara mereka ada orang-orang yang siap untuk bertobat, di mana ketika kita mempengaruhi mereka. Jangan biarkan lalang itu melilit kita sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi biarlah kita terus fokus kepada Allah, berjaga-jaga di dalam doa, selalu belajar dan taat tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Sadar bahwa kita anak Allah yang harus terus bersinar, yang harus terus menjadi saksi. Sehingga di dalam kehidupan dunia ini kita melihat bahwa semua itu hanyalah sementara. Karena satu hari itu semua akan berakhir. Dikatakan bahwa lalang akan dibakar. Tetapi gandum akan kembali ke surga bersama dengan Bapa. Yang dikatakan akan bersinar seperti matahari. Semua itu akan berlalu. Tapi kita tahu bahwa satu hal. Semua itu dikontrol oleh si pemilik ladang, yaitu Tuhan kita sendiri. Dia yang mempunyai kuasa yang mutlak, dia yang mempunyai kedaulatan yang mutlak. Iblis tidak ada apa-apanya. Iblis tidak punya kuasa seperti Allah. Satu hari akan dihancurkan oleh Allah sendiri, dibuang ke dalam api neraka. Jadi kita melihat Allah yang kita miliki adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Allah yang memiliki dunia ini dan segala kehidupan kita dikontrol oleh Allah. Kemudian kita melihat bahwa melalui hal ini kita melihat bahwa Allah tidak membiarkan kita. Dan disitulah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan iri kepada si pencemooh, jangan iri kepada si penjahat. Melihat kok mereka kayaknya hidupnya lebih sukses, kok hidupnya mereka lebih baik. Tidak, itu hanya sementara.
Karena apa? Satu hari itu akan dihancurkan oleh Allah. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh melalui apa yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum. Satu hal kita bisa pelajari, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita bertumbuh sendiri. Tuhan akan terus menolong kita. Asal kita mau selalu berjaga-jaga, selalu bersandar kepada Dia. Maka kita akan keluar sebagai pemenang sehingga Tuhan datang. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, entah kita pada waktu itu kita sudah masih di dunia ini atau tidak di dalam dunia ini lagi, maka kita akan melihat bahwa kita akan bersinar terang seperti matahari. Kita akan ada di surga bersama dengan Dia. Dan di dunia ini pun Tuhan tidak tinggalkan kita. Marilah kita bersama-sama, kita berjuang bersama dengan Tuhan kita, menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Sehingga kita tetap dapat bersinar terang dan membawa orang-orang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami agar kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang dipengaruhi oleh lalang, tetapi malah kami yang mempengaruhi orang-orang di sekeliling kami agar mereka boleh datang kepada Tuhan. Walaupun ada lalang yang sepertinya tidak bisa bertobat dan satu hari akan dibuang ke dalam api neraka, tetapi kami melihat bahwa masih banyak orang yang mungkin masih bisa bertobat di antara banyak orang di sekeliling kami. Tolong kami, jadikan kami sebagai alat-Mu membawa orang-orang kepada Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Chuan Tao untuk firman yang telah disampaikan. 谢谢传道分享神的话。 Saudara, kita akan masuk dalam persembahan. 弟兄姐妹，我们要进入奉献。 Persembahan dilakukan secara transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. 今天的奉献是通过银行转账，屏幕上显示的账号。 Silakan bangkit berdiri. 会众请起立。 Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah kali ini. Kami juga datang membawa rasa syukur kami berupa persembahan. Kami bersyukur Tuhan di masa-masa sulit. Selama beberapa bulan ini Tuhan masih menyertai kami, menyertai setiap pribadi kami, menyertai keluarga kami, menyertai kami di dalam pekerjaan dan usaha kami. Walaupun kami mengakui bahwa begitu banyak kesulitan, tantangan yang kami hadapi. Dan kami juga bergumul tentang persoalan ekonomi, persoalan keuangan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami hati yang selalu memandang kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu akan memelihara kehidupan kami. Dan hari ini kami bawa apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan, baik mungkin dari kekurangan kami, dari kecukupan kami, bahkan mungkin dari kelebihan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, khususnya melalui gereja GKBJ Samanhudi. Kami belajar ya Tuhan, di masa-masa sulit ini kami selalu hidup bersyukur dan bergantung total kepada Tuhan. Dan itulah persembahan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa bagi seluruh warga Indonesia agar bisa beradaptasi dengan situasi new normal dan bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan tetap mendukung pemerintah dalam menangani wabah COVID-19. 让我们一起要为印尼人民祷告，希望我们可以适应新生活常态的生活模式，就是可以保持干净和健康的生活习惯。也希望我们可以支持与配合政府防控肺炎病毒的措施。 Mari sama-sama kita berdoa buka suara. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap warga Indonesia ya Tuhan, agar setiap warga Indonesia sungguh bisa
beradaptasi ya Tuhan dengan situasi new normal ini. Ya Tuhan, agar setiap masyarakat bisa menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat dan tetap mendukung pemerintah di dalam menangani wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Agar wabah ini bisa segera selesai ya Tuhan. Dan kami juga memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar Tuhan sendiri yang menyelesaikan wabah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang mampu, kami percaya Tuhan yang mengontrol segala situasi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama kita nyatakan pengakuan iman kita. 我们一起来保证我们的信仰。 Yang berbahasa Indonesia terlebih dahulu. 先用印尼文。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita kembalikan segala puji hormat syukur kita kepada Tuhan. 我们把一切的尊贵、荣耀和颂赞归于我们三位一体的神。 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doxologi. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu.
仍然站立，我们一起进入祷告。 Baik saudara, kita tetap berdiri, mari kita berdoa. 我们也预备好我们的心，用信心来领受神的祝福。 Kita juga siapkan hati kita, kita dengan iman kita menerima 我们一 berkat. 起祷告。 Mari kita 主耶稣， berdoa. 我们感谢你， Tuhan Yesus, terima 借 kasih. 着你的话语再一次提醒我们。 Oleh firman-Mu sekali lagi ingatkan kami. 主啊，我们感谢你，因为我们都是你手中的麦子。 Tuhan, terima kasih kami adalah gandum di tangan 但 Tuhan. 愿这个麦子能够结出许多的籽粒， Dan kiranya gandum ini bisa menghasilkan 让 banyak 我们的生命能够进入 buah. 神你自己的丰盛， Sehingga hidup kami boleh masuk dalam kelimpahan 让我们的 Tuhan. 行事为人，我们的待人接物都能够彰显你的荣耀。 Sehingga perilaku kami dan kami dengan sesama kami boleh memancarkan 求 kemuliaan 你 Tuhan. 祝福我们每一个人， Berkatilah setiap 继续 kami. 保守我们在这个自行隔离的期间， Dan terus Tuhan dalam masa PSBB ini. 保守我们出入平安， Kami keluar masuk, kami 保守 selamat. 我们身体健康。 Jaga kami tubuh boleh sehat. 弟兄姊妹们，请大家预备好我们的心， Saudara, mari kita siapkan hati kita. 用信心来领受神的祝 Dengan 福。 iman kita terima berkat Tuhan. 但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, memberkati saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. 请坐。 Ibadah selesai. Selamat hari Minggu dan silakan bersaat teduh. 崇拜结束，星期天快乐，默祷， Tuhan memberkati. 上帝祝福你们。